teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada forum PPPPI Innovative Policy Paper Award yang ini merupakan kegiatan rutin dan kegiatan inti dari pengurus nasional PPPPI yang diketuai oleh Pak Idewa Gede Sugihambrata. Alhamdulillah di penghujung tahun ini kita berhasil menyelenggarakan kegiatan ini. Saya juga melaporkan kepada Pak Ketum dari sekitar 140-an judul yang masuk telah diseleksi separuhnya 68 judul yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian proposal yang masuk kemudian diseleksi dan alhamdulillah di tahap ketiga ini telah berhasil diseleksi sebanyak 47 proposal yang layak untuk diteruskan menjadi policy paper. Pak Ketum, para pemateri hari ini yang saya banggakan, saya hari ini selain sebagai ketua pelaksana juga sebagai juri akan menyampaikan materi yang pertama yaitu ragangan atau sistematika policy paper. Mohon izin saya share screen. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, perencana, para peserta yang saya banggakan, mohon kiranya dapat mencermati paparan yang saya sampaikan dengan judul Panduan Teknis Pengembangan Inovatif Policy Paper. Nah, ini yang seperti disampaikan oleh Pak Sesmen yang sudah kita laporkan kepada beliau, bahwa PPPI telah menerima penghargaan Indonesia Human Capital Brilliance Award 2023 dari Indonesian Human Capital Brilliance Association yang diketuai oleh Pak Eri Riana Harja Pampekas. Beliau adalah mantan Ketua KPK periode terdahulu, yang saya kira lembaga yang beliau pimpin ini memiliki kredibilitas yang baik dalam memberikan penghargaan berdasarkan integritas organisasi pada pembinaan sumber daya manusia. Kita harus bersyukur, saya kira. Baik, teman-teman, materi hari ini untuk internal PPPI dan materi ini diorientasikan kepada para peserta PPPPI dan pada para peserta umum yang berniat untuk menyusun inovatif policy paper. Kiranya pembekalan ini dapat memberikan pegangan kepada para peserta dan para peserta umum untuk menjadi referensi dan berlatih dalam menyusun policy paper. Materi ini tidak mewakili kepentingan dan pandangan kebijakan apapun kecuali dari pengurus nasional PPPPI. Materi ini terdiri dari 3, yaitu pengantar proyek strategis nasional, kemudian yang kedua pengembangan inovatif policy paper, dan yang ketiga adalah panduan teknis pengembangan inovatif policy paper. Baik Bapak Ibu, untuk pengantar mengenai proyek strategis nasional, saya kira sudah 2 kali kami sampaikan kepada Bapak Ibu, baik pada tahap 1 penyusunan judul maupun pada tahap 2 penyusunan proposal. Kali ini pada tahap 3 pengembangan policy paper akan saya sampaikan lagi dengan harapan Bapak Ibu semakin memahami lebih dalam hakikat dari proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional intinya adalah proyek yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh sebab itu, harapannya dengan adanya satu atau dua proyek strategis nasional di suatu kabupaten, kota, atau provinsi dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi peningkatan supply dari kebutuhan dasar maupun peningkatan dari kesejahteraan masyarakat itu. Nah, tentu kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat itu perlu terjadi di lapisan masyarakat manapun tanpa kecuali, sehingga justru seharusnya PSN tidak menciptakan kesenjangan dan gap di antara sesama lapisan masyarakat sendiri. Dan itu hanya bisa dilakukan sesuai dengan keyakinan kami bahwa proyek strategis nasional memiliki ketentuan yang baik, saya kira, namun akan lebih baik lagi apabila dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkait menjadi isu utama hari ini, yaitu ketahanan pangan, kepariwisataan, blue economy, dan circular economy. Oleh sebab itu, kami meminta kepada para peserta dan para peserta umum, ya, ini bisa menjadi wahana kita berlatih menuangkan apa yang terjadi di sekitar proyek strategis nasional dihubungkan dengan sektor ketahanan pangan, kepariwisataan, blue economy, dan circular economy. Ini topik yang sangat baik apabila Bapak Ibu ingin mengembangkannya dan menjadikannya sebagai policy paper, dan lebih tinggi lagi Bapak Ibu dapat berlatih untuk mempersiapkan penyusunan policy paper dalam rangka kepentingan untuk memenuhi hasil kinerja minimal bagi teman-teman yang ingin naik pangkat, naik jabatan dari perencana muda ke perencana madya, pun juga dibutuhkan untuk kenaikan jabatan dari perencana madya ke perencana utama. Jadi kompetisi call for paper PPPPI Innovative Policy Paper World tahun 2023 ini sekali dayung kita bisa melampaui 4 pulau sekaligus. Yaitu pulau pertama kita belajar membuat policy paper, yang kedua kita berkompetisi untuk mempersembahkan policy paper yang terbaik agar kita memperoleh hadiah ya dari Pak Ketum. Yang ketiga kita belajar untuk menyusun policy paper yang baik agar kita yang berada pada level perencana muda bisa naik menjadi perencana madya, dan yang perencana madya bisa naik menjadi perencana utama dengan bekal policy paper yang baik, yang bagus dan berkualitas. Tentu yang keempat, ya ini memberikan kesempatan kepada teman-teman peserta dan baik peserta PPP, peserta PIA 2023 maupun peserta umum, ini menjadi ajang berdiskusi di antara kita, ya, menjadi ajang berdiskusi di antara kita. Oleh sebab itu, kami menginginkan bagi teman-teman menampilkan selain nama juga nomor WA secara umum agar teman-teman bisa saling berkolaborasi antar peserta, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan antar peserta saling belajar. Itu justru kami menginginkan adanya gerakan sentrifugal seperti itu ya. Jadi gerakan sentrifugal itu terjadi spin-off, perputaran yang cepat agar kolaborasi antar teman-teman ini bisa meningkatkan kemampuan teman-teman itu sendiri ya. Baik teman-teman, dalam rangka pengembangan inovatif policy paper ya, ada 4 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah ragangan dan template. Ini penting sekali bahwa persyaratan ini mohon
dipenuhi dan bersifat wajib, yaitu yang paling mendasar adalah policy paper ditulis pada kertas A4 ya, dengan menggunakan font Calibri size 12, spasi 1, margin kanan kiri atas bawah masing-masing 2 cm. Ketebalan 20 halaman. Sudah termasuk semua lampiran, daftar pustaka, gambar, tabel, dan foto ya. Jadi maksimal sudah itu mentok 20 halaman ya. Mohon ini dapat dipenuhi oleh teman-teman peserta semua dan teman-teman lain yang mengikuti pelatihan ini dalam rangka pengembangan diri. Nah, kemudian sistematikanya terdiri dari judul yang beberapa kesempatan sudah kita pelajari dan sudah kita ajarkan kepada teman-teman bagaimana memilih judul yang baik. Kemudian abstrak. Kemudian bab 1 pendahuluan meliputi minimal 4 hal, yaitu latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan pembahasan, dan manfaat bahasan ya. Kemudian untuk 1.5 metode analisis dan metode penelitian bersifat optional, artinya teman-teman bisa taruh di bab 1, bisa juga ditaruh di bab 2 sebagai metode analisis. Nah, di dalam bab 2 terdapat kerangka pemikiran yang meliputi kerangka konsep pokok bahasan, baik yang bersifat akademik, bersifat regulatif, bersifat empirik. Kemudian terdapat kerangka pemikiran logis yang disertai dengan kajian pustaka, dilengkapi dengan beberapa tabel yang memperkuat, tabel berupa angka-angka yang memperkuat pemikiran logis tersebut. Ya, selain dengan kajian pustaka, dilengkapi atau diperkuat dengan review kepustakaan dan dengan tabel data-data, dan juga bisa dilengkapi dengan foto, gambar ya, gambar, baik itu gambar berupa grafik, foto ya, dan seterusnya. Kemudian disertai juga dengan metode analisis. Ya, metode analisis 2.3 ini apabila Bapak Ibu menggunakan 2.3, maka yang 1.5 metode analisis, metode penelitian tidak perlu disampaikan di bab 1, tapi ditaruh di bab 2.3. Boleh, ini sifatnya kalau Bapak Ibu mau taruh di 1.5 boleh, maka di 2.3 nggak perlu, tapi kalau mau ditaruh di 2.3 maka yang di 1.5 tidak perlu ya. Kemudian bab 3, analisis hasil analisis pilihan kebijakan dan tindak lanjut, atau bab 3 ini dikenal dengan hasil dan pembahasan gitu. Meliputi 3.1 analisis, bisa berupa juga analisis atas profil dari objek yang menjadi objek analisis, kemudian dilengkapi dengan hasil analisis atau hasil pembahasan. Kemudian Bapak Ibu juga perlu menyampaikan pilihan atau alternatif kebijakan berupa cara bagaimana gagasan Bapak Ibu bisa ditampung di dokumen kebijakan. Kemudian dilengkapi juga dengan tindak lanjut ya. Bagi mereka yang menginginkan tindak lanjut ini ditaruh di bab 4, silahkan jadi bab 4.3 ya. Jadi opsinya adalah ditaruh di bab 3 sebagai 3.4 atau ditaruh di bab 4 sebagai bab 4 subbab 4.3. Dan di bab 4 penutup ini terdiri dari kesimpulan kebijakan atau rekomendasi kebijakan dan kesimpulan kebijakan, dan 4.2 adalah rekomendasi atau saran kebijakan. Kemudian ditutup dengan lampiran dan daftar pustaka. Nah, secara umum ini adalah ragangannya. Nah, sekarang mari kita pelajari template-nya, bagaimana mengisi atau mengembangkan policy paper kita ini. Nanti ini akan kami bagikan kepada
para peserta, dan baik para peserta PIA 2023 maupun para peserta umum yang ingin berlatih mengembangkan diri dalam menulis policy paper. Ya, ini sangat penting sekali. Judul, ciri-ciri judul yang baik sudah kita pelajari pada 2 tahap yang lalu. Ciri-ciri judul yang baik terdiri dari 8 atau 14 kata, ya. Sebagai contoh di sini adalah analisis kritis, penataan regulasi, pembangunan jalan tol Serang Panimbang dalam rangka mendorong blue economy di Kabupaten Serang. Oleh penulisnya 3 orang, Rudi Muhaimin, penulis pertama, Setio Birawa, penulis 2, dan Abdul Halim, penulis 3. Nah, ini mohon diberikan footnote keterangan latar belakang penulis. Di sini, jabatan penulis, sebutkan. Kemudian instansi asal penulis, sebutkan. Kemudian lokus keanggotaan penulis dalam PPPI, ya, komisariat mana, ya, sebutkan, ya. Baik komisariat definitif maupun komisariat penghubung, ya, silahkan saja. Contoh Kementerian Agama, silahkan lokus keanggotaan penulis tulis saja di Kementerian Agama, gitu ya, di komisariat penghubung Kementerian Agama, silahkan. Bagi yang sudah punya komisariat definitif, ya sebut saja komisariat wilayah Provinsi Lampung, ya. Nah, ini kami sampaikan ciri-ciri judul yang baik tadi, ya. Judul yang baik itu menggunakan kalimat aktif, subjek, predikat, objek, keterangan, ya. Nah, silahkan teman-teman menyusun judul dengan baik berdasarkan subjek, predikat, objek, dan keterangan tersebut sebagaimana contoh, atau dapat juga mempelajari pembimbingan teknis tahap 2 pada saat kita melakukan penyusunan proposal. Di situ sudah kita sampaikan bagaimana menulis judul yang baik, memilih judul yang baik. Kemudian setelah itu teman-teman menuliskan abstrak dalam bahasa Inggris. Ya, tentu abstrak ini bisa ditulis belakangan setelah policy paper, setelah badan policy paper selesai baru Anda menulis abstrak, ya. Nah, ini kami sampaikan bentuk jadinya seperti ini, ya. Yaitu andaikan Anda sudah menyusun badan tulisan, maka Anda menulis abstrak dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Abstrak berisi antara 200 sampai 250 kata, ya. Abstrak merupakan komponen penting dalam sebuah karya tulis ilmiah, termasuk policy paper ini, ya. Menggunakan kalimat efektif, dan tips dari kami, gunakanlah kalimat aktif sehingga Anda mudah menemukan siapa subjek pelaku dan siapa objek yang Anda analisis. Kemudian sifat pemaparan abstrak adalah ringkas, jelas, dan padat, sehingga tidak berputar-putar, tidak bertele-tele. Meliputi pokok permasalahan, tujuan, metode analisis yang digunakan, data hasil kebijakan yang diperoleh, serta kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang Anda gagas, ya. Jadi singkat, padat, jelas, tidak bertele-tele. Pastikan bahwa artikel dalam policy paper ini dibahas dalam tulisan ini berisi proyek strategis nasional yang berhubungan dengan pariwisata, pangan, blue economy, dan circular economy, ya. Contoh, makalah kebijakan ini menguraikan masalah atau tentang proyek strategis nasional yang hingga 3 tahun belum berjalan karena kendala regulasi, nah, gitu misalkan, ya. Nah, kendala regulasi itu kemudian Anda analisis, lalu bagaimana solusinya supaya tidak terjadi kendala regulasi. Baik, kemudian kita masuk juga dalam kata kunci, ya. Di dalam abstrak ini Anda sampaikan kata kunci. Terdiri dari 5 sampai 8 kata yang paling penting, paling mendominasi dari policy paper, ya. Paling penting dan paling mendominasi. Contoh adalah jelas. Proyek strategis nasional itu salah satu dari keyword yang Anda bisa pakai. Kemudian bab 2 pendahuluan, ya. Bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini total keseluruhan ketebalannya adalah antara 2 sampai 3 halaman dari 20 halaman yang tersedia, ya.
Pendahuluan ditulis dengan format huruf kapital pada setiap awal kata, capitalize each word. Kemudian rata kiri, kita menggunakan metode rata kiri. Kemudian khusus untuk subjudul, ditulis dalam bold, font Calibri 12 point size-nya, 1 spasi. Jarak antar judul dengan narasi tulisan paragraf adalah 1 spasi kosong. Dengan keseluruhan isi artikel antara dalam bab download ini antara 1000 hingga 1400 kata, ya. Nah, setiap tulisan kutipan referensi menggunakan metode footnote atau catatan kaki, ya, dengan menampilkan nama penulis, tahun terbit, dan halaman citasi. Nama penulis, judul buku, tahun terbit, dan halaman citasi menggunakan sistem Harvard Referencing Guide. Ya, font kalibrinya 10 untuk footnote, ya. Ini sebagai contoh. Teman-teman bisa lihat footnote ini di sini contohnya Michael P. Todaro, kemudian diikuti judul Pembangunan Ekonomi di Negara Dunia Ketiga, diikuti dengan edisi terbitan, diikuti dengan penerbit, diikuti dengan kota di mana penerbit berada, diikuti dengan tahun terbitan, dan diikuti dengan halaman di mana citasi Anda lakukan, ya. Nah, ini Anda bisa ambil contoh ini, ya, nanti kami akan bagikan. Kemudian Anda mengisi latar belakang, ya. Anda bisa merujuk pada contoh ini, Anda mengisi latar belakang. Latar belakang ini isinya berupa faktor-faktor yang menjadi dasar pemilihan topik atau permasalahan yang dibahas dalam policy paper Anda, dengan menggunakan struktur bahasa yang baik dan mudah dipahami, ya. Kemudian Anda menyusun identifikasi permasalahan dan perumusan masalah. Ya, di sini Anda diminta untuk menemukan ya apa yang menjadi masalah dan problematika yang Anda angkat dalam konteks praktis ataupun teoritis, ya, dan Anda ingin mendapatkan penjelasan yang nyata, klarifikasi atau bahkan menawarkan solusi pada masalah yang diajukan, ya. Kemudian dalam 1.3 tujuan, Anda diminta untuk menjawab secara singkat, ya, atas pertanyaan dari rumusan masalah. Dalam rumusan tujuan disarankan menggunakan kata seperti memaparkan, menjelaskan, mendeskripsikan untuk menampilkan jawaban terbuka. Kemudian jawaban secara rinci dipaparkan dalam isi atau dalam pembahasan tulisan policy paper Anda, ya. Nah, ini masing-masing untuk latar belakang, ketebalan uraian itu sekitar 2-3 paragraf. Kemudian untuk identifikasi masalah, ketebalan uraian antara 2-3 paragraf. Kemudian ketebalan 1.3 tujuan cukup 1 paragraf dan manfaat cukup 1 paragraf saja. Kemudian Anda lanjut ke bab 2, kerangka teori dan atau kerangka konseptual. Silahkan Anda menamai judul bab 2 ini sesuai dengan kontennya, yaitu berisi pokoknya adalah tentang teori dan kerangka konsep atau konstruksi konsep, ya, atau konstruksi teori, ya. Total keseluruhan dari bab 2 ini adalah 5-6 halaman dari 20 halaman yang tersedia, ya, meliputi kerangka teoritis, kerangka konseptual, di mana baik kerangka teoritis dan kerangka konseptual tadi bisa Anda ambil dari textbooks yang bersifat akademik, bisa Anda ambil juga dari kajian empiris, bisa Anda ambil juga dari kajian regulatif, ya. Sehingga ada 3 elemen, yaitu elemen akademis, elemen empiris, dan elemen regulatif, ya. Dengan demikian, teman-teman semua, kerangka konsep adalah konseptualisasi logis dari seluruh proyek strategis nasional, dan Anda mempertimbangkan masalah yang mengemuka, masalah yang penting di dalam penyelesaian permasalahan pada proyek tersebut, ya. Baik proyek tersebut bermasalah positif maupun bermasalah negatif. Kalau bermasalah positif berarti Anda bisa mendeskripsikan keberhasilan proyek tersebut. Kemudian di sini Anda bisa menggunakan tools, ya, mensandingkan antara masalah dengan topik.
Ya, Anda bisa mengangkat 5 why. Why 1 kenapa terkait topik utama, why 2 kenapa itu sejalan dengan why 1, why 3 kenapa sejalan dengan why kedua, dan seterusnya. Ya, Anda bisa semakin memperbanyak why-nya, maka semakin dalam analisis Anda. Ya. Kemudian 2.1 kerangka logis teoritik, empirik, dan regulatif. Ya, Anda bisa mengupasnya dengan menggunakan tinjauan pustaka, ya, atau literatur review, ya. Anda bisa menggunakan literatur review. Teknik-teknik literatur review sudah cukup banyak, ya. Anda bisa gali lebih lanjut. Mungkin Anda bisa cari panduannya lebih lanjut di toko buku mengenai literatur review, ya. Atau bila Anda masih ingat, dulu pernah pengurus nasional PPPI sekitar bulan Maret atau April itu mengadakan FGD mengenai literatur review, di mana Anda bisa cari di kanal YouTube PPPI, ya. Kemudian kerangka pustaka seperti yang saya sampaikan tadi merupakan salah satu upaya penulis untuk menyampaikan hasil dari literatur review, ya. Nah, kemudian dilengkapi dengan metode analisis dalam penulisan sebuah policy paper untuk memudahkan teman-teman melakukan analisis terhadap permasalahan positif ataupun permasalahan negatif, ya. Permasalahan positif berarti dampak baik. Permasalahan negatif berarti dampak buruk, ya, yang terjadi akibat dilakukannya proyek strategis nasional tadi. Dampak buruk terhadap pariwisata, terhadap pangan, terhadap blue economy, terhadap circular economy, dan atau dampak baik terhadap itu, ya. Silakan, kan bebas, ya. Anda bebas sekali, tidak perlu terkungkung. Kemudian metode analisis, ya. Anda perlu di sini dalam metode analisis menyampaikan ketebalan metode analisis ini sekitar setengah halaman atau sekitar 1, 2, 3 paragraf, ya, tidak lebih dari 1 halaman, ya. Kemudian bab 3, hasil pembahasan, profil kondisi hasil analisis, dan penafsiran hasil analisis, di mana bab 3 ini total keseluruhan ketebalan adalah 7-9 halaman dari 20 halaman yang tersedia, ya. Kalau tadi bab 2 ketebalan halaman antara 5-6 halaman dari 20 halaman yang tersedia. Nah, kalau bab 3 ini lebih tebal, 7-9 halaman dari 20 halaman yang tersedia. Kalau bab 1 ketebalannya adalah 2-3 halaman dari 20 halaman yang tersedia. Bab 2, 5-6 halaman dari 20 halaman tersedia. Kemudian bab 3, 7-9 halaman dari halaman yang tersedia. Ya, jelas, ya. Jadi jelas sekali postur dari tulisan itu. Bab 1-nya kecil, bab 2-nya sedang, bab 3-nya gemuk. Lalu kemudian bab 1-nya, bab 4-nya itu total keseluruhan ketebalannya adalah 1-2 halaman. Jadi mengecil lagi, ya, jangan tambah gemuk. Oke, jadi posturnya seperti seperti manusia, ya, kepala, kemudian dada, kemudian pinggul, kemudian kaki mengecil lagi, ya. Nah, bab 3 ini isinya teman-teman meliputi hasil dan pembahasan dengan panjang kata sekitar antara 2.000 sampai 3.000 kata, ya, memuat eksplorasi keseluruhan data yang Anda peroleh dan menguraikan temuan-temuan dengan menggunakan kerangka teori dan konseptual yang sudah Anda pilih tadi. Kemudian Anda jelaskan di situ profil dari data tersebut, ya, memprofil dari bentukan dari data tersebut, ya. Kemudian di sana ada deskripsi hasil dan deskripsi pembahasan. Dalam analisis atau pembahasan kebijakan, paling tidak Anda memuat 3 kerangka, yaitu kerangka teori, konsep, dan peraturan kebijakan atau akademis, empiris, dan regulatif, ya. Kemudian untuk ketentuan kutipan langsung, ya, Anda bisa menggunakan ketentuan kutipan langsung. Sebagai contoh ini Bambang Bintoro 24 Agustus menyatakan, tanda petik,
Pembangunan Al-Sintan memang perlu diperluas pada pelaksanaan pengolahan pasca pertanian agar komoditas pertanian dapat menjadi komoditas berjangka. Petik tutup, ya. Nah, ini sebagai contoh. Contohnya ini, Anda ikuti aja contohnya ini, ya. Kemudian ada tulisan masuk sebesar after 6 atau 6 ketuk, ya. Tulisan masuk, ada paragraf masuk, ini 6 ketuk. Kemudian 3.3 deskripsi hasil analisis, ya. Di dalam deskripsi hasil analisis Anda bisa mencantumkan hasil analisis, ya, dengan kekuatan argumentasi yang didukung oleh tabel, dan Anda bisa menuliskan format ketentuan pencantuman tabel sebagai contoh ini, ya. Anda juga dapat memperkuat argumentasi deskripsi hasil analisis dengan menggunakan gambar. Gambar itu bisa meliputi grafik, matriks, foto, diagram, peta, dan sejenisnya, ya. Seperti contoh, ya, ada penamaan gambar diikuti dengan nomor urut gambar. Nanti kalau ada gambar 3 gambar, ya berarti gambar 1, 2, 3, ya. Sama seperti tabel. Kalau ada 3 tabel, ya tabel 1, tabel 2, tabel 3, ya. Tidak perlu diberi nama tabel 1.1, 1.2, nggak perlu. Langsung aja tabel 1, 2, 3. Gambar juga demikian, gambar 1, 2, 3, ya. Nah, kemudian bila Anda tadi ya menulis metode analisis kan perlu mencantumkan formula, ya. Nah, ini ketentuan pencantuman formula atau rumus bisa mengikuti cara seperti ini, ya. Juga sama diberikan urutan nama. Rumus 1. Rumus apa itu? Rumus produktivitas lahan. Kalau rumusnya ada 4, silakan. 4 rumus berarti. Rumus 1 apa, rumus 2 apa, rumus 3 apa, rumus 4 apa. Kemudian Anda deskripsikan rumusnya seperti ini, ya. Oke, kemudian 3.4 pilihan kebijakan. Ini yang menentukan apakah policy paper Anda bisa lolos menjadi pemenang atau policy paper yang masuk dalam kategori bisa memenuhi syarat untuk hasil kinerja minimal bila Anda menulis policy paper yang dapat dipakai untuk kebutuhan, kewajiban, uji kompetensi dalam rangka kenaikan jenjang jabatan dari muda ke madya dan madya ke utama. Ini harus ada rumusan pilihan kebijakan. Ini sangat penting sekali, ya. Jangan lupakan subbab 3.4 pilihan kebijakan, ya. Anda cermati, baca baik-baik, tuliskan baik-baik, ya, kemudian bikin statement yang baik dalam pilihan kebijakan ini, ya. Pilihan kebijakan ini mendiskusikan berbagai kemungkinan bagaimana permasalahan yang dibahas tersebut bisa diselesaikan. Nah, diselesaikannya tentu dengan syarat punya inovasi, ya. Inovasi itu tidak harus bersifat digital. Satu, ya. Ini banyak teman-teman yang menganggap inovasi itu selalu dikaitkan dengan digital, dikaitkan dengan SPBE, ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tidak, ya. Yang kedua, inovasi bersifat mempermudah, bukan menambah masalah, ya. Jadi kalau Anda mencantumkan inovasi sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan masalah, maka harus berupa inovasi yang tidak menambah masalah, ya. Jadi inovasi yang justru mempermudah si pembuat kebijakan, sehingga inovasi Anda bisa langsung dikerjakan dan langsung diterapkan serta langsung bermanfaat buat target dari siapa yang menerima solusi tadi itu. Kemudian yang kedua, Anda mendiskusikan juga kerangka analisis yang hendak dipakai untuk menilai berbagai alternatif yang diusulkan. Bila ada 2 alternatif, Anda berikan penjelasan. Alternatif A, ini plus minusnya apa? Alternatif B, plus minusnya apa? Kemudian Anda berikan argumentasi Anda sendiri. Kalau menurut Anda sendiri, Anda memilih A atau B. Nah, begitu, ya. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan dan mengevaluasi, menilai atau memilih pilihan tadi itu, ya, berdasarkan analisis yang Anda pakai, ya. Yang keempat, menjelaskan posisi penulis. Apakah
menulis selaku pelaku kebijakan, berarti Anda perlu menerapkan identifikasi atau perumusan atau legitimasi kebijakan, ya. Ataukah penulis sebagai evaluator kebijakan, berarti penulis bukan sebagai pelaksana, bukan sebagai pengambil kebijakan, tapi hanya melakukan evaluasi independen. Nah, Anda berarti menggunakan teknik pemantauan, pengendalian, atau evaluasi. Ya, silahkan nanti ini bebas Anda menjadi apa ya dalam pilihan kebijakan ini. Kemudian terakhir bab keempat penutup, teman-teman, total keseluruhan ketebalan 1-2 halaman ya. Jadi bab 1 2-3 halaman, bab 2 itu 5-7 halaman, bab 3 7-9 halaman, bab 4 1-2 halaman, total 20 halaman. Itu posturnya ya. Jangan kebalik, jangan penutupnya 10 halaman ya, atau bab pertama ya, bab 1 pendahuluan itu Anda sudah 10 halaman atau 8 halaman, terlalu tebal ya. Nanti hasilnya kurang bagus ya. Kemudian bab 4 itu isinya adalah kesimpulan, meliputi jawaban perumusan masalah ya. Anda bisa mencari benang merah dari kalimat-kalimat utama yang telah Anda tulis, kemudian Anda merangkai dalam kesimpulan. Kemudian saran atau rekomendasi berisi bahan pertimbangan bagi para stakeholder dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan berdasarkan topik yang setelah Anda pilih, judul yang telah Anda pilih tadi ya. Kemudian subbab 4.3, kerangka kerja tindak lanjut ini bersifat optional ya. Optional. Kalau Anda menginginkan kebijakan Anda dapat dilaksanakan, maka langkah apa yang perlu Anda lakukan agar gagasan Anda ini bisa menjadi kebijakan ya. Ini optional ya. Kalau ada bagus, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kemudian daftar pustaka menggunakan Harvard Referencing Guide ya, dengan menggunakan masuk ke paragraf masuk pada kalimat kedua, pada baris kedua sebesar 6 ketuk ya, atau 6 after. Kemudian spasi 1, cukup spasi 1 ya. Kemudian fontnya Calibri ya, terus kemudian disusun secara alfabetik. Kemudian yang paling penting, nama dari penulis asing maupun nama dari penulis Indonesia disamakan. Tidak perlu Anda menulis Michael P. Todaro, karena Todaro ini nama keluarga, lalu Anda taruh di depan Todaro, Michael P. Tidak perlu ya. Jadi tetap menggunakan format nama Indonesia ya. Jadi misalkan Muhammad Amin Rais, ya nggak perlu Anda Amin Rais, Muhammad, nggak perlu ya. Jadi Michael P. Todaro ya, sebutkan aja nama aslinya ya, nama di depan, nama keluarga di belakang. Saya kira begitu teman-teman ya. Sudah saya sampaikan ragangan policy paper. Untuk metode analisis Anda bebas, bisa kualitatif, bisa kuantitatif, bisa juga menggunakan logical framework analysis atau apapun metode analisis yang sesuai dengan ketentuan kaedah akademis dan ada referensinya. Iya, dan artinya penelitian. Ada referensinya atau Logical framework analysis. Bukan mengarang sendiri ya. Jadi ada referensinya ya. Kriteria penilaian inovasi sangat penting ya, sudut pandang analisis, pokok masalah, kerangka konsep, dan pilihan kebijakan ya, perlu rekomendasi ya. Kemudian penyajian, nanti gaya bahasa redaksi policy paper juga dinilai, runtutan redaksi dan sistematika dinilai, daya implementasi gagasan dinilai, lalu efektivitas paparan juga dinilai. Nanti ini pada saat Anda lolos di tahap 4 ya, masuk tahap 4, itu Anda nanti akan dinilai juga efektivitas paparan dan efektivitas komunikasi verbal ya. Baik teman-teman, ini contoh referensi Anda bisa download ya dengan mengklik materi kami ya. Ini Anda bisa mengklik, tapi ini sekali lagi ini bukan hanya contoh ya, bukan referensi. Yang menjadi referensi adalah yang sudah saya paparkan ini. Ini nanti akan saya bagi ke teman-teman melalui kolom chat di sini. Baik, saya kira begitu yang saya sampaikan ya, sudah memakan lebih dari 30 menit saya kira.
Saya kembalikan ke pengarah acara. Silahkan Mbak Diana. Alhamdulillah, terima kasih Pak Randi Fatmolo atas materi ranggangan Police Paper PIA 2023-nya. Kita lanjutkan pada sesi 3, materi cara menyusun pilihan kebijakan dan saran kebijakan yang tajam dan to the point, 1, yang disampaikan oleh Bapak Sumedi Andono Mulyo. 1 jam